Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, ayyuhal hadiruna usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallah. Hadirin rahimakumullah, setiap kita dituntut oleh Allah untuk terus bersyukur karena nikmat dan fasilitas serta akomodasi yang diberikan Allah untuk kita semua jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah ruah, bahwa hingga saat ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk tetap menyembahnya, untuk tetap beribadah kepadanya adalah nikmat terbesar. Kita diberikan Allah sehat dan sempat, ini pun nikmat, dan dua nikmat ini paling banyak diberikan Allah kepada kita, namun paling sering dilalaikan oleh kita semua. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kita semua, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang paling sering kami berikan kepada manusia, tapi juga paling sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan sempat. Oleh karena itu, mari kita aktualisasikan nikmat sehat dan sempat ini untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti al-khawf minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dad liyaumir rahim. Takwa dalam arti selalu meningkatkan rasa takut diri kita kepada Allah, meningkatkan rasa takut diri kita kepada Allah. Karena hakikat takwa adalah takut kepada Allah, dan takut kepada Allah melahirkan kedekatan kepadanya. Siapapun yang takut kepada Allah, maka dia akan mendekat. Berbeda ketika kita takut kepada selain Allah, kita akan berlari dan menjauh. Bahkan ketika kita mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan mengistiqomahkannya di dalam kehidupan kita, Allah berikan jaminan buat kita semua. Dan ini digambarkan di dalam Al-Quran surat ke-8 Al-Anfal di ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jaminan satu, furqana. Apa itu furqan?
Para ulama tafsir berbeda pendapat. Al-Furqan huwa al-makhraj, Al-Furqan huwa an-najah, Al-Furqan huwa al-fasl. Dari berbagai macam pendapat para ulama tafsir, bahwa Furqan itu arti yang pertama adalah solusi kehidupan. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, mau meningkatkan kualitas ketakutan dirinya kepada Allah, Allah berikan solusi di setiap urusan dan problematika hidup yang sedang dihadapinya. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap kita sedang diuji, setiap kita sedang mengalami musibah, setiap kita boleh jadi sedang menghadapi berbagai macam polemik kehidupan. Ingat, tidak pernah ada satupun ujian yang menjatuhkan kita. Tidak pernah ada cobaan hidup yang menghinakan kita. Tidak pernah Allah menjatuhkan kita semua. Allah hanya ingin menguji kualitas kedekatan kita kepadanya. Maka tingkatkan rasa takut kepada Allah. Tingkatkan rasa takut diri kita kepada Allah. Karena siapapun yang semakin takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Dan Allah jamin siapapun yang selalu mendekat kepadaku, yaj'al lakum furqana, aku akan berikan solusi kehidupannya. Apapun masalah kita, apapun ujian yang sedang kita hadapi, mendekatlah kepada Allah. Karena Allah yang memberikan itu semua. Hari ini kita diuji dengan ekonomi. Kuatkan dirimu, kuatkan batin dan iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Yakinlah semua itu akan mengangkat derajat kita. Yang sedang diuji oleh kondisi kehidupan rumah tangganya, sadar dirilah bahwa semua akan baik-baik saja ketika kita mendekat diri kepada Allah. Yang sedang diuji oleh orang lain dan faktor-faktor eksternal lainnya, mendekatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Allah jamin Furqan buat kita semua. Ada solusi di setiap masalah yang kita hadapi, ada jawaban di setiap soal yang sedang kita hadapi. Dan itu janji Allah. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Mulailah menata diri, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, karena Allah jamin semua yang sedang kita hadapi akan ada solusinya. Bahkan tidak hanya solusi, najah, kebahagiaan, kesuksesan. Bahwa siapapun yang ingin sukses, dekati sumber kesuksesan, dialah Allah. Dan Allah pun sudah menjamin kita semua bahwa siapapun yang beramal saleh, dasarnya karena iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan yang laik dan pantas. Allah jamin hidup yang laik dan pantas. Jangan pernah berharap sukses jika kita selalu menjauh dari Allah. Doa kita luar biasa, minta agar hidup kita mapan, problematika selesai, ujian selesai, tapi kita tidak pernah menunduk dan sujud di hadapannya, tidak pernah sholat, tidak pernah menunaikan kewajiban. Bagaimana mau selesai? Mungkin kita dapatkan kesenangan, tapi tidak ketenangan. Mungkin hidup kita masih bisa senang, tapi hidup kita tidak bisa tenang. Dekati Allah, tingkatkan kualitas takut diri kepada Allah, maka Allah jaminkan furqanan buat kita semua. Apalagi wa yaghfir lakum, Allah akan ampuni. Namun sebelum ampunan itu ada, yukaffir ankum sayyi'at, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bertakwa kepada Allah, setiap dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Ayyamhu ma takhafuna bihi, dalam bahasa tafsirnya, semua yang kita takuti dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yamhullah, Allah hapuskan. Kita ini pendosa, dulur. Kita ini adalah pendosa-pendosa ulung. Kita ini tukang maksiat. Kita ini bukan orang yang baik-baik amat.
Kita ini senang dosa, senang bermaksiat, tapi sebaik-baik para pendosa adalah mereka yang mau kembali menghadap Allah, bertaubat. At-taibuna ilallah. Setiap dosa yang kita lakukan, hadapkan, ajukan, mohonkan ampun agar Allah menghapus setiap kesalahan dan dosa kita. Bahkan wa yaghfir lakum. Di akhir itu jaminan ketiganya jelas, Allah mengampuni kita semua. Setiap ketakwaan yang kita lakukan, ketakwaan yang kita jaga, ketakwaan yang kita lestarikan dengan istiqamah, Allah berikan furqan, Allah berikan penghapusan dosa dan pengampunan. Ini puncaknya. Ketika dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka tidak lagi berharga semua hal yang kita lakukan, kecuali Allah ridha dengan semua yang sudah kita taubati. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, teruslah beribadah, teruslah menyembah Allah, minimalisir segala perbuatan dosa, jauhi semua yang dilarang Allah. Walaupun kita tidak bisa lepas dari perbuatan dosa, setidaknya tidak jatuh di lubang yang sama. Pantang bagi muslim jatuh di dosa yang sama. Jika kita bertaubat dari perjudian, berhentilah berjudi. Ketika kita taubat dari minum-minuman keras, berhentilah minum-minuman keras. Ketika kita menyesali semua perbuatan kesalahan kita, attitude kita, akhlak kita, perbuatan kita yang kasar, yang sering menyakiti orang, berhentilah. Walaupun kita tetap masih melakukan dosa-dosa yang lain, ingat bahwa ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, al-fajiru ar-raji rahmatullah khairun wa aqrab indallah min abdil mu'min. Para pendosa-pendosa yang selalu berharap ampunan dan rahmat Allah, derajatnya lebih mulia dan lebih dekat di sisi Allah daripada mereka yang ahlul ibadah tapi penuh dengan mengeluh sambat Rasulullah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, teruslah beribadah, yakinkan diri bahwa Allah Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, munajatlah, lawajatullaha tawwabar rahimah. Niscaya kita akan dapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, 3 jaminan Allah bagi siapapun yang mau meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. 1, solusi dari setiap problematika hidup. Yang kedua, Allah hapuskan setiap kesalahan-kesalahan kita. Dan yang ketiga, Allah ampuni setiap dosa-dosa kita. Dan akhirnya, mari kita dawamkan, kita istiqomahkan dengan selalu beristighfar kepada Allah. Sebab man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min dhiqin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang selalu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, Allah akan jadikan setiap kesulitannya solusi, dan Allah beri rezeki dari jalur yang tidak dia kira-kira. Insya Allah orang yang ahlul istighfar akan selalu diberkahi rezekinya, setiap masalah akan diberikan solusi, dan hidupnya akan baik-baik saja dan berakhir menjadi orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin waghfirna wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi